Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Habibillah Nabillah Abil Qasim Muhammad ibn Abdillahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyari al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa faqala an-nabiyyu fi hadisil ukhra, iltamisu lailatal qadari bil witri minal ashar. Saudara-saudara pendengar radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, begitu juga nikmat kesempatan, nikmat kelapangan waktu, baik itu lapang waktu kita dalam bekerja, kemudian lapang juga waktu kita dalam beribadah. Kemudian diberikan dua nikmat yang sangat besar kepada kita, menjadikan kita adalah orang-orang yang bisa bertahan baik dalam setiap kondisi dan keadaan, yakni nikmat iman dan Islam. Sepantasnya lah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah apabila kita syukuri, maka nikmat itu akan Allah tambahkan. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah orang-orang yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti, di mana pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidaklah berguna harta benda dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dan lapang. Saudara-saudara pendengar radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai keistimewaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan lainnya. Apa saja keistimewaan, kekhususan bulan Ramadan ini dibanding dengan 11 bulan lainnya? Tentunya apabila hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat adalah penghulu segala hari, maka bulan Ramadan, Syahrul Ramadan adalah penghulunya segala bulan. Untuk itu ada baiknya kita mengetahui apa saja keistimewaan bulan puasa Ramadan ini dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Sini nanti akan kita bahas ada 5 poin keistimewaan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Saudara-saudara pendengar radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertama keistimewaan ataupun kekhususan bulan Ramadan ini, di dalam bulan Ramadan ini termasuk pada saat ini
kita sudah memasuki mungkin bulan yang ke-10, hari yang ke-10 pada bulan Ramadan ini, 10 terakhir. Tentunya di sini juga ada keistimewaan yang sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kita apabila kita mau mengamalkannya, yakni ada malam Lailatul Qadar. Pada bulan 10 malam terakhir ini, pada bulan Ramadan ini, ada malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara kita sebagai seorang hamba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iltamisu Lailatul Qadari fil witri minal ashar." Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya ini mungkin sudah masuk ke 22, puasa ke-22, nanti malam adalah malam 23. Maka kita cari malam Lailatul Qadar ini, yakni pada malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Di sana keistimewaan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini akan kita dapat. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apabila kita konversi kepada tahun, 1000 bulan ini ternyata kurang lebih 84 tahun. Apabila kita beribadah pada bulan malam-malam Lailatul Qadar, sama saja kita beribadah selama 84 tahun tanpa putus, tanpa henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Muhammad Kamil Siregar yang sudah menyampaikan untuk tema kita hari ini mengenai keistimewaan bulan Ramadan dibanding bulan lainnya. Jadi ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Untuk yang ingin bertanya masih bisa kita terima di 0822 9999 6105. Jadi ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, saya Naimah Rizkiah di Sitamiang. Begini Ustadz, kita memang menganggap bulan Ramadan ini istimewa dibanding bulan yang lainnya, sehingga banyak orang yang melakukan penyambutan-penyambutan menjelang bulan Ramadan. Misalnya di daerah kita ada yang namanya marpangir atau pergi ke pemandian untuk menyambut bulan Ramadan. Apakah yang seperti ini adalah tindakan yang benar Ustadz? Terima kasih. Mungkin boleh langsung dijawab Ustadz. Ya, baiklah, tadi dari Rizkia ya. Masalah tentang marpangir ataupun di daerah lain atau seperti Sumatera Barat, Bali mau namanya. Nah, ini bagaimana ini? Apakah benar ini? Apabila kita lakukan sebelum menyambut bulan puasa Ramadan. Nah, jadi dalam konteksnya kita juga harus bedakan mana yang namanya budaya, mana yang namanya hukum. Benarnya kewajiban marpangir ini tidak ada. Intinya ini adalah tradisi yang sudah turun temurun, mulai dari dulu mungkin dari nenek moyang kita sudah sering kita lakukan. Namun apabila kita tarik kepada hukum Islam, apakah ini benar ataupun ini dikatakan dengan boleh? Sebenarnya apabila tradisi itu buruk dalam Islam, maka boleh kita tinggalkan, harus ditinggalkan, bukan boleh, harus ditinggalkan. Namun apabila tradisi itu ataupun budaya itu baik, itu boleh kita ambil dan tidak menyalahi dalam hukum Islam. Intinya budaya harus mengikut kepada Islam, bukan Islam yang mengikut kepada budaya. Jadi seperti tradisi marpangir tadi, kita juga sebenarnya kalau kita tarik kepada hukum Islam, dibolehkan kita ataupun disunnahkannya kepada kita untuk mandi wajib, mandi hadas besar sebelum melaksanakan puasa Ramadan. Namun di dalam tradisi kita juga ada namanya marpangir. Mungkin pergi bersama-sama ke sungai ataupun tempat pemandian. Ini juga harus kita kaji.
apabila ada di dalamnya ikhtilat, yakni percampuran antara perempuan dan laki-laki, maka ini haram, tidak boleh kita lakukan. Yakni seraya hura-hura, main-main bercampur antara anak gadis dan anak muda, nah ini tidak boleh, walaupun hanya sebatas mandi-mandi, tidak boleh. Akan tetapi apabila kita lakukannya tidak melanggar hukum-hukum Islam, kita mandi mungkin bersama yang mahram kita ataupun bersama perempuan, tidak apa-apa kita lakukan. Niatnya tadi mungkin untuk mandi wajib, untuk mandi hadas besar, mandi taubat, boleh kita lakukan. Intinya selama budaya itu tidak menyalahi hukum Islam, maka boleh kita lakukan. Islam tidaklah agama yang kaku, dia itu adalah agama yang mudah. Yuridu bikumul yusra wala yuridukumul usra. Allah itu ingin kepadamu kemudahan dan tidak menginginkan kepadamu sebuah kesulitan. Mungkin seperti itu jawaban dari kami. Baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk Naimah Rizkiah di Sitamiang semoga terjawab. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, saya Uma Aida di Panyangkar. Apakah ada ciri-ciri atau tanda yang bisa kita ketahui apakah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi masalah tentang tanda-tanda Lailatul Qadar ini mungkin sering ditanyakan ini. Apa tanda-tanda kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar? Jadi sebenarnya jawabannya yakni kita tidak boleh melihat tanda-tanda alam. Maksudnya alam apabila kita mendapat Lailatul Qadar, bukan seperti itu yang harus kita lihat-lihat. Seperti adanya pohon tertunduk malam-malam, adanya sungai yang berhenti membeku. Ini tidaklah harus kita cari-cari. Bukan itu. Akan tetapi apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ini intinya. Intinya apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, yakni tidaklah Allah beritahukan kepada kita bahwa kita, kamu sudah mendapat Lailatul Qadar. Tidaklah Allah beritahukan siapa puasa yang diterima pada tahun ini. Tidaklah Allah beritahukan siapa sholat Jumat yang diterima. Kenapa? Untuk agar kita terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, memperbagus kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang yang tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah adanya peningkatan, adanya perubahan dalam hidupnya. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah setelah Ramadan ini kehidupannya tidak seperti kehidupan tahun sebelumnya, yakni tidak lagi lebih buruk, lebih bagus. Mungkin dia cuma sholat maghrib sama isya saja, yang lainnya bolong, termasuk subuh. Maka setelah bulan puasa ini dia bisa melaksanakan sholat-sholat wajib itu. Ataupun dulu dia sedekahnya paling banyak kalau ke masjid cuma 2.000 dibawa. Setelah puasa Ramadan ini maka ia membawa dengan uang yang lebih banyak lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi intinya ada bagusnya kita memperbaiki diri kita agar kita adalah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kita perbanyak amal ibadah, itu intinya. Perbanyak amal ibadah, salat-salat sunnah, beristighfar, berkalimat thayyibah. Maka apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, kita akan ada perubahan dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun ruhiyah. Insyaallah kita adalah mudah-mudahan menjadi orang yang mendapat malam-malam Lailatul Qadar ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan untuk Uma Aida di Panyanggar, semoga bisa terjawab. Terima kasih ini untuk rekan-rekan yang sudah gabung. Karena sekarang sudah menunjukkan menit ke-57 dari formasi pukul 5 sore hari ini. Mungkin boleh langsung disampaikan untuk kesimpulan atas tema kita hari ini Ustadz. Ya. Untuk kesimpulan tema kita pada hari ini, jadi untuk mendapat keberkahan di bulan puasa Ramadan ini, termasuk mendapat keistimewaan kita di bulan Ramadan ini, yakni
di 10 malam terakhir ini. Mungkin kita belum fokus beribadah pada 20 malam terakhirnya. Akan tetapi 10 malam terakhir ini ada bagusnya kita fokus beribadah. Apabila kita fokus beribadah, maka 10 malam terakhir ini akan menjadi malam yang akan merubah hidup kita kepada yang lebih baik, yakni diampuninya dosa-dosa kita. Maka kita sama saja beribadah sebanyak 1000 bulan apabila kita mendapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian kita perbanyak lagi membaca Al-Quran. Mungkin di lain selain puasa kita tidak mempunyai waktu membaca Al-Quran, tapi berfokuslah pada bulan Ramadan ini untuk membaca, menghayati, mentadabbur isinya Al-Quran. Semoga kita adalah orang-orang yang bisa mengamalkan dan membaca Al-Quran pada setiap harinya. Kemudian kita juga perbanyak berdoa di bulan Ramadan ini, karena bulan-bulan pada 10 malam terakhir ini ada banyak doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Apabila kita mengamalkannya, maka insyaallah setiap amal akan dilipat gandakan nilainya. Baik itu amal kita yang sangat kecil pun akan dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah kepada kita semua. Bulan yang akan menghapus wabah yang terus menyerang kita sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan Allah hapuskan segala bencana kesulitan hidup kita dan dimudahkan Allah jalan-jalan kita untuk menjalani kehidupan kepada masa yang akan datang. Semoga kita adalah orang-orang yang mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita. Syukran, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Pada Allah saya minta ampun dan kepada saudara-saudara kami minta maaf. Syukran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.